Sahabat, kembali lagi kita bertemu dengan Tabib C, tentunya di Pusat Kesehatan Tradisional Indonesia. Sahabat, malam ini kita pakai baju habis terapi ya, kita habis terapi, jadi saya langsung menjawab beberapa pertanyaan yang di chat maupun yang di admin serta di kolom komentar juga ya. Jadi yang saya bacakan saja ya sahabat ya, ini di HP ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama yang bertanya, Pak Tabib, kenapa di setiap video pakai masker? Nanti ketemunya nggak kenal, nggak berani nyapa. Nah, kan juga tidak semua video di video saya itu saya pakai masker gitu. Tuh kalau praktek saya pastikan pakai masker, sarung tangan juga. Bahkan pakai baju praktek seperti ini nih. Jadi kalau lagi terapi pakai baju praktek ya. Ya sesuai LP. Tapi ya seperti tadi, suatu saat saya akan buka biar kelihatan wajah kantengnya ya. Tapi kalau praktek pasti pakai masker sama sarung tangan, baju praktek dan lain-lainnya ya, yang mendukung. Kemudian ya ada pertanyaan lagi yang kedua saat ini sahabat ya. Pak Tabib, kok penyakit saya nggak ada perubahan habis di terapi, alias nggak ada, kata lain kita nggak ada kesembuhan. Kalau di sini kita nggak bisa menyembuhkan, hanya bisa menyehatkan ya. Sebenarnya suatu penyakit itu bisa sembuh, bisa ada perubahan, itu semuanya banyak sekali faktornya. Jadi saya catat nih jawabannya. Misalnya ibu bapak semuanya banyak. Kenapa penyakit tidak ada perubahan sampai sembuh gitu? Jadi penyakitnya pertama karena kan penyakitnya sudah lama atau sudah menahun atau kronis. Jadi penyakitnya sudah tahunan, datangnya baru sekali ke tempat kita, terapinya baru sekali, mau ada perubahan yang nggak bisa sahabat ya. Memang kadang-kadang ada penyakit itu yang sekali diterapi langsung ada perubahan. Biasanya itu penyakitnya baru menderita keluhan segala macam, atau kondisi tubuhnya membaik, tidak lemah gitu sahabat. Jadi intinya mesti sabar, ikutin prosesnya sahabat. Karena juga tadi saya sebutkan ya sahabat ya. Jadi perubahannya bisa cepat, perubahannya bisa lambat. Tergantung kondisi fisik, tergantung kondisi penyakitnya sahabat. Nah yang kedua, karena kondisinya misalnya kondisi fisiknya lemah juga sahabat, juga mempengaruhi perubahan ketika diterapi. Dan ada komplikasi penyakit juga mempengaruhi perubahan penyakitnya. Ada perubahan atau enggak. Komplikasi penyakitnya bisa ada jantung, kemudian ada diabetes, darah tinggi, ginjal, lain-lain. Ini juga sangat berpengaruh ya sahabat terhadap perubahan suatu penyakit itu. Nah yang ketiga sahabat ya, kenapa seorang ketika diterapi tidak ada perubahan
atau belum ada perubahan. Sebenarnya bukannya tidak ada perubahan sahabat, tapi belum gitu. Cuma kadang-kadang klien kita kan tidak sabar sekali colek, mau ada perubahan, ya nggak bisa gitu. Penyakit kan tahunan. Walaupun ada perubahan tadi di awal disebutkan, karena penyakitnya masih baru gitu. Kalau lama ya nggak bisa. Tapi memang kita maksimal berusaha supaya ada benar-benar mengalami perubahan gitu. Nah, misalnya juga hal-hal yang lain. Minum herbalnya baru sekali gitu. Minum herbalnya juga baru sekali juga bisa mempengaruhi. Sedangkan penyakitnya tadi komplikasi. Minimal misalnya terapinya 3 kali, datangnya sekali. 3 kali aja kadang-kadang belum mengetahui penyebab sebenarnya apa. Karena kan kompleks ya suatu penyakit sahabat. Jadi nggak gampang semuanya mengobatinya. Nah, minum herbalnya tidak teratur sahabat, karena minimal terapi. Bahkan kadang-kadang orang datang itu ya sahabat ya, ada pasien datang kita 3 kali belum ada perubahan, bisa sampai 10 kali, bahkan bisa bulanan sahabat. Jadi kalau kita sekali terapi, biasanya kita maksimal terapi itu sekali terapi pasien itu bisa 1 jam, 2 jam, kadang-kadang ngobrolnya anamnesa bisa lama. Tapi kadang-kadang pasien kita fair, jujur Bu, misalnya ini bukan Pak, ini bisanya bukan kena gaib, ini penyakit umum, ngobati dulu penyakit medisnya, misalnya kalau penyakit umum itu penyakit medis kalau kita sebutnya. Tapi kan pasien itu kan lebih percaya yang gaibnya, ya itu juga salah satu mempengaruhi perubahan atau harap mempengaruhi proses kesembuhan. Jadi nggak kompleks gitu loh dalam satu penyakit itu, karena penyakit kan datangnya kayak kereta, perginya kayak susah gitu. Kemudian juga kan riwayat penyakitnya terlebih dahulu bagaimana. Nah, penyakitnya semuanya itu pola makan juga mempengaruhi, gaya hidupnya juga mempengaruhi sahabat. Yang keempat nih sahabat ya, kira-kira yang menyebabkan penyakit itu tidak kunjung sembuh lah, katakanlah dengan masyarakat umum kan kita kurang sembuh, tapi kan yang menyembuhkan pasti Yang Maha Kuasa ya sahabat ya. Nah, tidak sembuh atau tidak ada perubahan, kenapa? Kurang yakin sahabat, kurang yakin. Oh, saya mau nyoba-nyoba. Nah, makanya dengan kata coba-coba berarti kan kurang yakin. Lebih baik nggak usah daripada coba-coba tidak ada perubahan sahabat. Kan sayang kan, waktunya habis hanya untuk mencoba-coba saja gitu. Nah, ini ada yang paling penting, yang kelima itu ya. Jadi karena kan yang paling sulit itu sebenarnya bukan mengobatin penyakitnya sahabat, mengubah pola pikirnya yang susah. Mengubah pola pikir seseorang. Misalnya kita kasih, Bu, Ibu nggak boleh makan ini ya, Bapak nggak boleh makan. Wah, pertanyaan balik ke kita, makan apa dong saya selama ini, kan gitu. Padahal masih banyak makanan yang bisa dimakan, masih banyak makan yang bisa dikonsumsi, dan demi kesehatan yang begitu. Jadi sebenarnya begini sahabat, terjadi suatu penyakit itu dalam tubuh kita itu prosesnya juga lama gitu loh, bertahun-tahun nih kentok sih gitu. Jadi bertahun-tahun berproses sehingga dia menjadi suatu penyakit gitu. Katakanlah misalnya ada penyempitan pembuluh darah, ada segala macam gitu istilah medisnya, diabetes gitu. Tapi kan kitanya nggak sabar berobatnya, maunya sekali colek langsung ada perubahan, ya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi harusnya berproses tadi. Nah, itu yang paling penting itu
memperbaiki pola makan kita ya sahabat. Perbaiki pola makan kita, bisanya hindari gula, kalau punya diabetes, gorengan, kalau kita kan paling senang gorengan, kopi, segala macam. Tapi juga kan kita udah tahu jangan dikonsumsi, masih juga dikonsumsi, gitu. Kemudian juga pola pikir, pola pikir juga mempengaruhi ya, suatu penyakit berubah, ada perubahan lebih baik atau bagaimana, itu juga dari pola pikir juga bisa sahabat. Pikiran kita ruwet gitu bisanya, pikiran kita ruwet, artinya sering marah-marah, tidak bisa menerima keadaan, itu juga sangat mempengaruhi. Artinya harus tenang gitu sahabat. Kalau nggak tenang, penyakit juga susah sembuh gitu, atau susah mengalami perubahan gitu. Gaya hidup juga sama. Gaya hidupnya malas olahraga, sering begadang, tidurnya malam-malam, ya kan? Sering konsumsi junk food atau segala macam. Yaitu dari pola makan, pola pikir, kemudian gaya hidup juga sangat mempengaruhi suatu penyakit itu gitu. Nah, kalau kita menderita suatu penyakit, kita mengubah pola makan, pola pikir, itu kan baru. Yang riwayat penyakitnya itu lama, itu kita baru memperbaiki. Ibaratkan got itu kita baru membuang sampahnya. Gotnya yang bocor-bocor ini, yang rusak ini belum diperbaiki. Namun memperbaikinya butuh proses, nggak bisa langsung kita minum herbal atau minum obat apapun gitu, atau berobat kemanapun. Jadi harus diperhatikan konsistennya. Kita berbui-bui, berbusa-busa, bahkan mulut kita sampai doer lah kata orang. Bilang begitu, Pak, ini harus begini. Kita kontrol pasiennya, tapi tetap aja bandel. Oh, saya nggak ada perubahan begini. Oh, ya gimana mau ada perubahan gitu loh. Baru sekali terapi tadi bilang, baru 2 kali minum herbal gitu. Nah, di video kemarin kan saya ada bilang begini, ada pasien, dia itu karena keyakinan tadi, kembali keyakinan lagi, itu nggak minum obat, mengapa punya tumor gitu, ceritain, saya nggak sebutin orang, namanya HS lah isi inisial, datang ke pengobatan tradisional, itu disentil pakai korek api doang, 9 bulan gitu, akhirnya kempes sendiri tumornya itu. Nah, itu kembali keyakinan masing-masing ya. Saya juga nggak bisa, sebagai terapis, saya sebagai tabib juga nggak bisa maksa. Jadi harus kembali ke saya, tidak berobat ke saya nggak masalah, monggo saya silakan saja mau berobat kemana-mana gitu. Coba saya mau luruskan nih, menjelaskan. Jadi perubahan suatu penyakit tergantung kondisi, situasi tubuh penyakit itu, udah lama apa enggak, pandangan makanan enggak, rubah pola pikirnya enggak gitu. Nah, ini ya, ada juga yang bertanya nih sahabat ya. Terus ada pertanyaan lagi, tarifnya gimana Bib? Nah, kalau fleksibel aja, disesuaikan dengan kemampuan gitu. Bisa juga dengan tarifnya sesuai yang kita terapkan, yang kita tetapkan. Kalau mampu ya sesuai tarif, kalau mampu. Kalau nggak mampu bisa sukarela. Jadi artinya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing klien. Kalau misalnya nggak mampu, saya mau begini, nggak mampu, ya nggak mampu, ya sukarela aja terapinya. Ibu bapak mau bayar berapa nggak apa-apa gitu. Yang penting ada perubahan, itu aja sih. Bisa juga gratis. Nah, kalau gratis biasanya di baksos, bisa di masjid kita baksos, di majelis taklim, di tempat mana kita diundang, di instansi apa baksos ya boleh gitu. Ada yang mau ngasih sukarela apapun mau gratis ya silakan juga, nggak apa-apa gitu loh. Kadang-kadang kalau memang
Kalau memang susah ya benar-benar susah ya kita gratisin gitu. Benar-benar susah ya. Tapi kan setelah kita cek ternyata mobil punya, rumah sendiri, ini punya, itu punya. Nah kalau minta gratisin kasihan. Maksudnya kalau kita ada pemasukan nanti juga subsidi silang yang benar-benar susah ya kita kasih gratis terapinya. Bahkan ada 1-2 pasien itu ya udah minum aja dulu obatnya. Kalau memang tidak mampu gitu kan sifatnya kita memang menolong, itu aja sih, menolong gitu. Jadi kecuali nih kalau sahabat ya misalnya manggil ke luar kota atau ke luar provinsi ya mau nggak mau ya sesuai tarif gitu aja. Ya sesuai tarifnya juga sesuai kesepakatan saja sahabat. Jadi nggak maksa. Kalau misalnya cocok kemampuan sekian bisa berangkat ya berangkat gitu, itu aja sih. Jadi nggak apa ya, nggak memberatkan lah gitu. Bisa kita bicarakan nggak soal tarif nah kalau memang tidak ada. Nah ini ada pertanyaan lagi di chat admin ya. Pak, tapi metode pengobatannya bagaimana? Nah, metode pengobatan kan di video-video yang lalu kalau kita nonton kan sudah ada juga. Metode pengobatan kita pertama pakai spiritual healing. Spiritual healing itu ya perbaiki misalnya ibadah kita. Yang muslim mungkin rajin sholat, wajibnya, sunnahnya rajin. Memperbaiki hubungan dengan istri, memperbaiki hubungan dengan orang tua maupun mertua, bisa dia termasuk spiritual healing, tetangga, itu semuanya termasuk rajin bersedekah dan sebagainya, sebagai melakukan banyak kebajikan lah gitu sahabat. Nah kemudian kan ada nutrisi juga. Nutrisi di sini sederhana kok, itu memperbaiki pola makan kita yang tadi ya makan gorengan, suka makan apa, junk food atau segala macam, cuman memperbaiki makan saja misalnya sayur dan buah, tapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi tentunya gitu sahabat. Kemudian terapi, ada terapi juga metode kita aja. Nah jenis terapi ini ya macam-macam. Ada terapi lintah, ada cikung energi, ada prana, ada reiki, ada doa. Nah kalau disebut namanya meditasi maksudnya berzikir ya gitu. Jadi jangan salah, kita bukan mengadopsi agama tertentu, enggak, kita umum aja. Meditasi, zikir, menyadari kesalahan kita, artinya dibawa tenang aja pikiran kita. Kalau tenang kan udah bisa mengobati banyak penyakit ya sahabat. Jadi terapinya banyak gitu, sesuai kondisi pasien, juga disesuai situasinya. Misalnya kalau sauna tempatnya kan biasanya nggak memungkinkan, ya paling diganti yang lain, pakai jaket atau jas hujan gitu. Kemudian ada terapi toinya cusen, ada terapi bekam kering, ya kan. Kemudian ada terapi refleksi, pijat, dan lain-lain sebagainya. Intinya sesuai dengan kondisi dan hasil diagnosis lah. Itu aja, ya. Jadi ya kalau dibilang jenis terapinya ini bagaimana sebenarnya? Kalau terapi kan harus sesuai kondisi penyakit. Kalau penyakitnya misalnya dia nggak ada yang mau, misalnya begini, pasiennya udah parah nih, cocoknya di terapi lintah, tapi menolak ya nggak di terapi lintah, jadi sesuai dengan kondisi gitu. Nah yang terakhir ini bukan terapi sih, obat herbal. Nah kalau obat herbal kita itu biasanya bukan kita produksi di sini, jadi kita beli bahan jadi di PT gitu, yang biasanya
sudah mendapat izin BP POM, jadi bahannya sudah terjamin gitu. Jadi terjamin lah gitu bahannya. Baru kita beli, kita racikan sesuai dengan hasil diagnosis tadi atau sesuai penyakit yang ada. Jadi kita tidak jual obat sembarang. Oh, ini obat ini kasih semua satu penyakit semuanya sama, yang bisa gitu sahabat. Nah, ada lagi nih, tanya lagi nih, Bib, terapinya aman nggak? Ya, kalau terapi saya tadi ngulang kan sesuai situasi dan kondisi, disesuaikan. Terapinya insya Allah aman gitu. Nah, karena kan sebelum diterapi kita diagnosis dulu, kita lihat dulu kondisinya, kita wawancara dulu, bahkan dia tanya itu sampai 3 lembar itu. Nanti saya lihatin bisa banyak sekali gitu pertanyaannya. Gimana tidurnya, riwayat penyakitnya bagaimana, ini misalnya lah ya, tapi nanti teratur kita tanyanya. Kemudian juga kita foto lidah dan lain-lain lah gitu, yang bisa mendukung proses pengobatan penyakitnya. Jadi sekali lagi saya mau katakan begini sahabat, di sini saya tidak pernah bilang menyembuhkan ya. Jadi saya tidak bisa menyembuhkan. Kalau saya bilang bisa menyembuhkan, berarti kan saya menyalahi kodrat Tuhan. Jadi saya hanya membantu prosesnya. Saya hanya bisa, lebih bagus sih mendingan sehat daripada sembuh sahabat. Penyakitnya santai, pikiran tenang gitu. Nah, kalau di sini juga kan kita juga ada izin prakteknya. Nah, pokoknya kalau dibilang aman, insya Allah aman gitu kan. Nah, kemarin kan di kolom chat komen, ya saya mau jawab juga. Katanya terapi kombinasi ini akan membahayakan kliennya. Nah, jadi kan sekali lagi, kalau klien sebelum kita terapi itu sudah kita tanyakan berkali, sudah kita diagnosis, sudah kita anamnesa. Diagnosis itu kan tadi anamnesa, palpasi, foto lidah, lihat kondisi. Kemudian juga kita sudah prakteknya udah lama juga dari tahun 2003. Jadi begini, metode yang kita pakai itu intinya sudah sesuai kondisi pasien. Nyatanya pasien ada perubahan dan tidak mengeluhkan sakit gitu setelah kita terapi. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini bahaya. Jadi kalau yang bahaya itu, kalau menurut saya nih ya, ini baru kalau mengeluarkan darah, mungkin bahayanya itu tidak higienis. Jadi seperti itu. Jadi kalau penjelasan tadi di atas sudah cukup jelas ya sahabat ya. Nanti kalau belum jelas, sahabat bisa chat di admin atau bisa di kolom komentar gitu, di chat. Ya kalau bisa komentarnya itu jangan sifatnya menghakimi, menjatuhkan. Tapi belum sowan ke saya, belum tanya mau japri ke saya, kan bisa tanya ke admin gitu. Nanti admin yang langsung memvonis gitu. Karena yang tahu situasi dan kondisi klien kan saya gitu ya, atau kami yang menanganin. Jadi kesimpulannya sahabat begini. Suatu penyakit jika di terapi ada perubahan, kalau menurut saya sih bonus dari Tuhan, bonus dari Allah. Kenapa? Kan kita nggak tahu bagaimana perjalanan penyakitnya, prosesnya bagaimana, makannya apa, tidurnya bagaimana. Setelah kita terapi ada perubahannya, itu bersyukurlah. Jadi kita bukan hebat, kita nggak hebat. Jadi yang hebat itu apa? Tuhan. Nah, makanya bersyukurlah kalau memang di terapinya ada perubahan. Nah, kalau ada belum perubahan banyak faktor. Saya udah bilang bisa faktor
kena usia misalnya, kelemahan fisik, komplikasi itu tadi. Jadi kalau kurang jelas, sahabat, jangan menjatuhkan di komentar gitu. Jadi takutnya salah paham gitu kiranya. Nah, jadi demikian ya sahabat ya. Video kali ini supaya bermanfaat, lebih kurangnya saya minta maaf nih, ini Mas baru selesai terapi klien. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga kesehatan sahabat, seperti sahabat menjaga nyawa sahabat sendiri. Kalau kesehatan itu hilang dari sahabat, pelan tapi pasti nyawa sahabat juga akan hilang. Maka jaga baik-baik, perbaiki pola makan, perbaiki pola pikir dan gaya hidup.